Forum Kajian Keilmuan Hukum, bangkit bergerak tegak berdiri bersama pegang yang menggali potensi. Mari meraih sebuah prestasi. Satukan jiwa, satukanlah rasa, perbedaan bukanlah hambatan. Mari rapatkan, satukan barisan, tuju kepentingan bersama. Jayalah FK2H, teruslah bersama. Jayalah FK2H, teruslah berkarya. Jayalah FK2H, gapailah. Baik, diucapkan terima kasih Baik, sebelumnya aku ingin konfirmasi dari teman-teman apakah suaraku sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Harun. Oke, makasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya muliakan, Pembina FK2H, Ibu Nuzulia Kumalasari SHMH, yang dalam hal ini beliau sedang berhalangan hadir karena ada keperluan. Yang saya hormati, Direktur Eksekutif FK2H, Saudara Zaki Priambudi, serta jajaran pengurus di bawahnya. Kemudian yang saya hormati pemateri kita yang sangat inspiratif, Kak Don Ramadan Bawazir, SH. Kemudian yang saya banggakan, panitia penyelenggara acara Open House FK2H, serta seluruh partisipan yang berbahagia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Kak Don Ramadan Bawazir selaku pemateri kita pada pagi hari ini yang telah menyempatkan waktunya memenuhi undangan kami. Selain itu, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan atau teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara Open House FK2H. Saya mewakili rekan-rekan panitia memiliki harapan semoga acara ini dapat berlangsung dengan baik. Kemudian, apabila ada kesalahan ataupun luput dari kepanitiaan ini, saya mewakili panitia mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian kata sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. FK2H bersama berkarya berprestasi. Saya kembalikan ke moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Disambut terima kasih Pak Harum Rizalnya selaku Ketua Panitia. Untuk yang selanjutnya, sambutan selanjutnya yakni dari Direktur Eksekutif Forum Kajian Keilmuan Hukum sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Kak Zaki Priambudi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Wanda atas kesempatannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat limpahan dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada acara pada pagi hari ini. Dan juga salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Mas Don Ramadan Bawazir SH yang di tengah-tengah kesibukan masih dapat untuk meluangkan waktunya bersama dengan FK2H. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ketua Panitia Harum Rizky Amalia beserta panitia dan juga jajaran pengurus FK2H periode 2020-2021. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat kepada mahasiswa baru khususnya yang telah menjadi bagian keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Jember. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat datang di Forum Kajian Hukum atau yang biasa disebut sebagai FK2H. Yang di mana acara ini juga merupakan tindak lanjut dari acara
pengenalan UKM yang sempat diadakan oleh pihak fakultas, yang dimana saya juga sempat melihat adanya antusiasme yang tinggi dari teman-teman, dan bahkan ada beberapa pertanyaan yang sempat tidak terjawab karena adanya keterbatasan waktu. Dan pada pagi hari ini adalah merupakan kesempatan bagi teman-teman untuk get to know detailnya mengenai FK2H begitu. Dan juga mungkin saya ingin sedikit refresh ya, sedikit flashback mengenai FK2 itu apa sih ya. Jadi sedikit frame pandang ya, bahwa FK2 adalah UKM yang bergerak pada bidang penelitian dan juga penalaran ilmiah di bidang hukum. Jadi secara singkat, UKM FK2 adalah UKM yang bergerak di bidang debat dan kepenulisan begitu. Karena yang kita tahu bahwa core utama atau nilai jual utama dari seorang sarjana hukum ada dua, yaitu pertama, kemampuan dia untuk berbicara, yang kedua adalah kemampuan dia untuk menulis. Nah, itu jadi dua core itu yang berusaha untuk dihadirkan oleh FK2H kepada kita semua. Dan juga teman-teman perlu ketahui bahwa ada perbedaan yang mendasar antara ketika teman-teman menjalani pembelajaran di sekolah dengan di dunia perkuliahan begitu. Karena kita tahu bahwa dosen itu tidak akan mengajarkan secara detail bagaimana membuat legal opinion, bagaimana cara berdebat, bagaimana seni berargumentasi, bagaimana membuat karya tulis ilmiah yang memenuhi kaidah kepenulisan. Jadi teman-teman hanya sangat disayangkan apabila teman-teman tidak menggali lagi lebih detail gitu. Dan FK2 adalah wadah bagi teman-teman untuk bisa belajar hal-hal tersebut. Dan juga mungkin ada pertanyaan, apakah FK2 itu hanya diisi oleh anak-anak ambis? Nyatanya enggak juga, itu adalah pernyataan yang tidak linear teman-teman gitu. Jadi kami di FK2 percaya bahwa setiap orang memiliki peranan dan juga kontennya masing-masing. Bahkan di FK2H itu ada kegiatan, kita seringkali mengadakan kegiatan sosial dan juga kegiatan kewirausahaan. Jadi bagi teman-teman yang senang untuk bertemu dengan orang lain, ingin membuat partnership dan juga market research, teman-teman bisa bergabung di rumah di divisi hubungan masyarakat. Begitu juga pun misalnya teman-teman ingin bisa menggali lebih lanjut mengenai kewirausahaan, teman-teman bisa bergabung di divisi KWU atau kewirausahaan, kayak gitu teman-teman. Dan juga misalnya mungkin teman-teman ingin mengenal lebih jauh nih mengenai debat. Nah, debat, maka teman-teman harus bergabung di bidang kajian ilmiah, begitupun di KTI di bidang penelitian. Jadi tiap bidang dan biro di FK2H itu berusaha untuk bisa mengakomodir hasrat pengetahuan teman-teman semua. Karena kita juga meyakini bahwa setiap orang memiliki hasrat akan pengetahuan, dan pengetahuan itu dirangsang oleh FK2H teman-teman. Dan juga prestasi itu tidak hanya mengenai bakat ya. Jadi prestasi itu juga dibangun melalui kemauan yang keras, dan juga ada pepatah bahwa hard work beat talent, bahwa kerja keras pasti akan mengalahkan bakat gitu teman-teman. Jadi kita semua teman-teman semua juga punya hak yang sama untuk bisa belajar gitu, untuk bisa bergabung dengan berprestasi di FK2H. Dan juga saya harap nantinya ketika webinar ini dilaksanakan ya, acara ini teman-teman dapat mengenal lebih jauh mengenai FK2H, dan juga dapat bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala teman-teman mengenai FK2H gitu. Dan juga mungkin saya ingin mengucapkan salam hangat dari Ibu Diah Kumalasari yang pada saat ini tidak bisa hadir, beliau selaku pembina karena sedang dalam perjalanan dari Surabaya ke Jember gitu. Dan juga saya akan membuka acara dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini acara open house sharing santuy get to know about FK2H saya nyatakan dibuka. Baiklah, cukup sekian dari saya. Semoga acara ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Kak Zaki Priyambudi yang telah memberikan sambutan beserta selayang pandangnya terkait dengan FK2H. Baik, selanjutnya tibalah kita pada acara inti, yakni pemaparan materi beserta diskusi santai, yang untuk sebelumnya saya akan membacakan CV dari pemateri sendiri. Nama lengkap, Don Ramadan Bawazir, tempat tanggal lahir, Jember, 27 Februari 1997, alamat, Perum Ridge Village, RD 43, Gebang, Jember. Ilmu 2019 dan penulis PA pada di Jember pada tahun 2020. Untuk prestasi yang telah diraih, yang pertama, legal debat semifinalis Eastern Region Mahkamah Konstitusi pada tahun 2016. Yang kedua, legal debat semifinalis nasional level Mahkamah Konstitusi pada tahun 2016.
Yang ketiga, legal debat semifinalis University of Surabaya pada tahun 2017. Untuk pengalaman kerja, menjadi broadcaster K Radio Jember pada tahun 2017 sampai 2018, menjadi seorang jurnalis di K Radio Jember pada tahun 2018 sampai sekarang, serta menjadi manajer bisnis K Radio Jember 2021 sampai sekarang. Untuk bisnis, pemateri sendiri menjadi seorang founder di Admes Craft Jember pada tahun 2018 hingga sekarang, dan untuk kontak selanjutnya yakni nomor HP 082139417718. Untuk email donramadanbwz@gmail.com. Baik, untuk selanjutnya penyampaian materi sekaligus diskusi yang akan dilakukan oleh Mas Don. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat pagi. Ya, salam kenal teman-teman. Karena juga saya nggak banyak kenal juga sama teman-teman panitia, apalagi sama peserta dari sharing santuy pada pagi hari ini ya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum dan selamat pagi buat kita semua. Dan juga ini suasana hari santri, saya ucapkan selamat hari santri sebelum masuk ke jenjang perkuliahan ini mengenyam pendidikan di pondok pesantren ya. Karena kemarin kan kita peringati bersama dan ditetapkan sebagai hari nasional hari santri. Jadi saya ucapkan hari santri buat teman-teman semua. Nah, ini saya langsung berbicara tentang FK2H. Namun sebelumnya, ya kan namanya sharing ya. Saya ingin agar sharing ini secara harfiah juga kena adalah berbagi kisah. Nah, saya ingin ngajak ngobrol bentar nih teman-teman. Kira-kira apa sih yang ingin teman-teman itu ketahui dengan FK2H? Nah sebelumnya panitia juga mohon izin ya, karena kan di tata tertib itu ada sesinya kan, peserta bisa berbicara, tapi ini saya minta waktunya untuk mungkin ada input dulu sebelum saya menjelaskan agar sharing yang saya jelaskan ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan apa yang ingin diketahui oleh teman-teman oleh mahasiswa baru. Ini mahasiswa baru semua kan ya? Benar, Kak. Oh iya. Nah, mungkin ada yang mau memberikan input nih dari salah satu peserta. Kira-kira apa yang ingin diketahui oleh ingin diketahui dari FK2H, terutama dari sudut pandang alumninya nih. Mana? Ada yang coba mau memberikan input mungkin? Ayo teman-teman dipersilahkan, mumpung sekarang kita menghadirkan pemateri yang sangat luar biasa, mungkin teman-teman bisa langsung bertanya. Menjawab. Terlalu kaku. Soalnya juga saya bukan dosen, jadi santai aja. Mana? Kayaknya masih malu-malu ya untuk berbicara. Ya udah, saya langsung masuk aja daripada nanti waktunya jalan. Waktunya jalan ya. Jadi buat Direktur Eksekutif FK2H yang sekarang, nah terakhir saya ngikutin periode itu Andri transisi ke Faruk. Setelah itu saya udah nggak tahu lagi perkembangan FK2H seperti apa. Salam kenal untuk Mas Zaki dan juga buat Ketua Panitia. Terima kasih juga buat pembina FK2H juga yang berhalangan hadir pada pagi hari ini. Nah tadi juga sudah sedikit disinggung oleh Mas Zaki bahwa FK2H itu core-nya adalah penelitian, penalaran ilmiah, debat, dan penulisan karya tulis ilmiah yang semuanya tadi sudah dijelaskan. Ini sangat berperan dalam pengembangan ilmu hukum kita, terutama pasca lulus. Dan itu saya rasakan betul bagaimana sumbangsi FK2H dalam membentuk penalaran dan daya kritis saya pasca lulus. Tapi ada hal yang jauh lebih penting dan tidak dimiliki oleh UKM lainnya di Fakultas Hukum Universitas Jember. Tapi perlu digarisbawahi ya, apa yang saya jelaskan dalam konteks ini bukan mendiskreditkan UKM lain. Kita pahamnya di sini FK2H. Jadi ada hal yang menurut
mahal dari organisasi FK2H ini, yakni adalah pluralitasnya, di mana FK2H tidak mengeksklusifkan diri terhadap golongan A, B, C, D. Atau secara gamblangnya, FK2H tidak kemudian mengkotak-kotakkan antara kemudian, ini kan teman-teman udah mulai kuliah ya, pasti paham, ada realitas yang kita harus pahami bahwa di luar sana selain UKM, selain organisasi intra, ada juga organisasi ekstra, mulai dari HMI, PMII, GMNI, dan ekstra lainnya. Dan di FK2H, itu benar-benar ditampung dan difasilitasi semua. Bahkan buat teman-teman yang tidak terafiliasi dengan organisasi ekstra, semuanya dapat berkembang dan beradu kualitas bersama. Dan ini tidak ada pola-pola seperti ini yang kemudian memelihara hal seperti ini. Kenapa kemudian kalau teman-teman dengarkan Mars FK2H, itu menunjukkan bahwa FK2H telah mendudukkan sedari awal tidak adanya perbedaan. Mau kamu PMI kah, GMNI kah, HMI kah, ataupun buat teman-teman yang tidak ikut organisasi ekstra. Semuanya di sini dapat berkembang bersama. Itu satu hal yang mahal dari FK2H dan tidak dimiliki oleh organisasi lain untuk kelas UMKM, kelas UKM ya, kelas UKM. Dan itu kelihatannya sepele, tapi sadarkah teman-teman perbedaan kita, kalau kita ikuti sejarah bahwa ini terbentuk dari perbedaan yang ada, diatur dari negara ini. Hidup kan programnya, latar belakangnya satu dan ya, dan hal yang penting lainnya adalah ketika kita masuk FK2H yang notabene adalah UKM, diri belakang, panderan terhadap perbedaan. Lain halnya, misal saya, Don, biasa hidup di golongan A. Mulai dari kecil di golongan A, sampai saya meninggal di golongan A, maka sudut pandang yang terbentuk adalah golongan A, golongan saya, adalah golongan yang terbaik. Sehingga muncul Calvinisme, seperti era-eranya Hitler, ada golongan saya yang terbaik. Karena saya tidak biasa ditempa dengan kehidupan yang beragam. Entitas-entitas lain tidak diakui. Sehingga itu yang mahal dari FK2H adalah kita dibiasakan dengan keberagaman itu, dan kemudian ketika kita masuk FK2H, bagaimana menanggalkan kepentingan-kepentingan yang lain, kemudian duduk bersama untuk mewujudkan cita-cita FK2H itu. Nah, itu sedikit gambaran tentang FK2H. Karena jarang disinggung, tapi saya lihat, saya amati dari UMKM lain, itu hal yang sebenarnya nilai lebih dan cukup mahal di FK2H dan tidak dirasakan di UKM lain. Selain debat, kemudian kalian paham debat, kemudian kalian expert di bidang karya tulis ilmiah, itu adalah bonus bagi saya. Tapi yang paling mahal adalah bagaimana kalian pasca masuk FK2H bisa menjadi orang yang dewasa dalam mengambil keputusan dan menghargai perbedaan. Karena itu yang paling penting ketika kalian nanti keluar dari jenjang perguruan tinggi S1 ini. Karena percuma kalian pintar, percuma kalian paham debat, percuma kalian bagus dalam penulisan legal opinion, tapi kalian tidak bisa memahami entitas-entitas lain di luar entitas kita, maka selesai sudah. Percuma kalian berbicara seperti itu. Karena perlu dipahami, Indonesia terdiri dari beragam latar belakang dan golongan. Kita lanjut ke soal FK2H ya, yang kemudian menjadi core-nya FK2H, yakni debat dan sepakat tadi apa yang dikatakan tidak terlahir. Saya lupa secara detail diksinya, tapi secara umum bahwa tidak ada bakat yang kemudian jurnalis senior di Amerika, yakni judul bukunya Seni Berbicara, di halaman pertamanya, di halaman 1 itu jelaskan bahwasanya tidak ada namanya orang yang terlahir dengan bakat sempurna. Bahkan di buku itu digambarkan ya,
seorang Messi, Cristiano Ronaldo pun, oke, orang banyak yang mengatakan dia bakat dari lahir segala macam. Tapi kita tidak akan mengenal Cristiano Ronaldo dan Messi yang sekarang kalau dia hanya berpangku pada bakat yang secara lahiriah itu, namun tidak ada usaha untuk kemudian melatih atau menajamkan skill mereka. Sama kemudian FK2H. Kalian mungkin bertanya-tanya, kok FK2H cuma khususnya debat, kemudian karya tulis ilmiah. Padahal saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak punya bakat debat dan cerita. Bahwasannya saya juga di SD sampai SMA itu saya tidak tahu bahkan saya juga tidak, kalau sekalian lihat CV saya yang sekarang itu ada pernah ikut kompetisi A, B, C, D, tapi itu bukan serta-merta karena kemampuan secara lahiriah, tidak, tapi saya dapat dari FK2H. Kalau kalian boleh tracking bahwa saya tidak punya kemampuan apa-apa ketika lulus dari SMA masuk ke Fakultas Hukum. Tapi kenapa kemudian bisa, itu keberuntungan masuk? Bukan saya tidak percaya keberuntungan, tapi keberuntungan itu tidak melulu hanya kemudian menyandarkan pada nasib dan kesempatan. Tapi bagaimana kemudian kita berlatih juga. Jadi sedikit cerita, saya ketika maba itu masih 2015. Kemudian FK2H waktu itu ada open recruitment, bukan open recruitment anggota ya, tapi open recruitment untuk menjadi delegasi debat nasional, yakni debat MK. Debat MK itu ibaratnya kayak Piala Dunianya sepak yang idam-idamkan oleh debater hukum di Indonesia. Waktu itu saya belum masuk FK2H. Semua 2015. Saya tuh baru kuliah kurang lebih jalan 4 sampai 5 bulan. Ya baru-barunya lah. 4 sampai 5 bulan saya ikut. Kemudian di situ saingannya waktu itu kakak tingkat semua. Yang notabene sudah semester 4, semester 6. Akhirnya saya ikut dan tim waktu itu saya maba semua karena dalam konteks debat ini sedikit menyinggung juga soal debat. Atau analisis kita itu yang kemudian butuh proses, dan FK2H adalah tempat yang tepat untuk belajar itu. Kembali ke soal pengalaman debat saya di pertama itu, saya akhirnya ikut, sempat minder, yang lainnya sudah punya track record debat A dan lain-lain, tapi saya masih baru benar-benar newbie kalau istilah sekarang itu. Ikut dan alhamdulillah tahu-tahu lolos untuk mewakili Fakultas Hukum, bukan ya walaupun dari FK2H ya. Dari FK2H, kemudian membawa nama Fakultas Hukum Universitas Jember untuk berlaga di kompetisi debat nasional MK. Dan ketika saya berangkat ke debat nasional MK di regional dulu, di regional timur itu, semuanya juga udah kelas kakap semua, semester 6, semester 8. Kita masih benar-benar newbie. Tapi bagaimana kemudian support teman-teman FK2, supporting sistemnya ini, kemudian yang membuat kita walaupun masih belum punya pengalaman, dari segi mental juga belum terbentuk, kami bisa kemudian tembus sampai semifinalis. Bahkan untuk tingkat nasional sejauh ini masih yang tertinggi. Capaian Fakultas Hukum adalah semifinalis untuk di tingkat nasional. Ya. Kalau tingkat regional kita pernah jadi juara 1. Jadi juara 1. Di tingkat nasional kita pernah jadi juara 1. Kayak itu. Jadi buat teman-teman yang kemudian jangan berbicara soal bakat dulu. Jangan berbicara soal bakat. Kalau teman-teman mau berproses dan belajar bersama, tidak ada hal yang tidak mungkin. Dan tidak telat. Kalau misal kalian berpangku tangan, saya belum punya bakat debat, belum pernah ikut debat. Jangan kemudian itu jadikan sebuah alasan. Masuk FK2H itu jadi lingkungan yang tepat. Karena teman-teman kan pasti pernah mendengar bahwasannya lingkungan itu yang mempengaruhi bagaimana daya kembang kita. Kalau kita misal kita bermain dengan kriminal, maka kita sedikit banyak ya akan berlaku kriminal juga.
Karena setidak niat-niatnya kita. Saya bukan tipikal orang yang niat atau pateng atau cerdas secara akademis, enggak. Tapi karena lingkungan 2H yang membentuk iklim, kemudian iklim kajian dan segala macam, akhirnya mau tidak mau, karena saya dijejali terus dengan kondisi-kondisi seperti itu dan tidak mau terlihat bodoh walaupun sebenarnya tidak paham apa-apa, akhirnya mau tidak mau belajar dan mencari tahu. Karena lingkungan itu akhirnya terbentuklah. Kenapa kemudian kalau kita 2H di kaliber UKM, FK2H itu gudangnya di Better, gudangnya teman-teman penulis KTI yang handal. Karena lingkungan itu yang membentuk. Sehingga mau setidak niat apapun, walaupun kita tidak jadi delegasi, setidaknya ada nilai lebih. Kita paham ketika berbicara debat. Kayak teman-teman panitia, tidak semuanya di Better. Tapi saya yakin ketika tanya tentang teknis debat, bukan teknis menyusun materi ya, tapi teknis debat, mereka pasti, karena lingkungan yang membentuk itu. Enggak teman-teman, kalau kemudian, maka teman-teman kemudian kalau mau lebih paham tentang, karena hukum itu bukan cuma soal baca, ada ilmu-ilmu yang tidak bisa didapat hanya sekedar baca. Ada kemudian prakteknya dan segala macam. Dan teman-teman di FK2, jangan bicara kakak-kakaknya dulu, alumni-alumni. Teman-teman kita aja yang mungkin beda setahun atau 2 tahun. Itu bisa kemudian memfasilitasi hal tersebut. Jadi buat teman-teman, nah, apalagi sudah ditegaskan tadi oleh Direktur Eksekutif FK2H, bahwa FK2H tidak hanya kemudian saklek menutup pintu bagi teman-teman yang ingin belajar debat dan LKTI. Sudah ditegaskan bahwa FK2H itu ada pintu kemudian buat teman-teman yang ingin mengembangkan kewirausahaan. Bahkan setahu saya dulu juga buat teman-teman yang ingin mengembangkan kemampuan olahraga, rutin futsal dan segala macam, itu juga difasilitasi. Karena itu tadi di Mars kita sudah ditegaskan bahwasannya perbedaan bukanlah jangan khawatir, jangan kemudian minoritas, nggak ada mayoritas. Karena FK2H ya benar-benar miniatur negara, kita sangat demokratis. Kita akan kayak bukan kita ya, teman-teman pengurus pasti akan memfasilitasi minat dan bakat teman-teman. Seperti itu. Nah, mungkin itu sedikit gambaran dari saya, biar tidak terlalu panjang kayak saya sedang berdongeng. Mungkin ada teman-teman yang ingin tanya lebih jauh tentang FK2, agar saya juga kenal nih sama teman-teman. Seperti itu dulu. Nah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih kepada Mas Don sendiri. Untuk agenda selanjutnya yakni sesi tanya-jawab. Tanya jawab sendiri kami buka 2 termin, di mana tiap terminnya kita berikan 3 penanya. Untuk yang ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand dan langsung on mic dan menuliskan atau bisa menuliskan pertanyaannya lewat kolom chat. Untuk teman-teman bisa dipersilakan. Baik, mungkin untuk Desi Nurfitria bisa langsung on mic. Baik, terima kasih kepada pemateri dan moderator. Saya Desi Nurfitria di sini izin bertanya. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah ketika saya menjadi anggota FK2H, lalu ada alumni. Apakah ketika saya bekerja itu alumni FK2H itu dapat membantu saya, misalnya dalam hal mencari pekerjaan atau ketika saya kesusahan seperti itu. Lalu juga saya ingin bertanya ketika saya bekerja, apakah cara saya menulis KTI atau berdebat itu dapat dipergunakan di ranah kerja. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Desi Nurfitria. Mungkin langsung saja Kak Dun bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman kita. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus dan pastinya sebenarnya banyak yang bertanya-tanya soal ini.
Karena kita bicara di era sekarang, apa outputnya? Nggak bisa kita cuma bicara outputnya piala FK2, punya piala A, B, C, D, tapi tidak punya link dan relasi kemudian pasca lulus. Itu kan pasti kalian bertanya-tanya, percuma aku ikut FK2. Jadi gini teman-teman, dalam dunia kerja nanti, karena saya sudah menjalani dunia kerja ya, yang perlu dipahami adalah tidak bisa kemudian serta-merta, sehingga kalian harus realistis juga. Kayak kemudian tidak serta-merta kemudian saya tarik dan segala macam. Tapi itu ada nilai lebih. Lebihnya apa? Satu, akses informasi pasti. Karena kalau misal kita tidak kenal, kayak misal siapa tuh tadi yang tanya, maaf belum saya catat namanya, ada yang tanya, saya nggak kenal, saya nggak tahu kamu anak mana, misal. Tapi karena beda halnya, ketika kamu misal anak FK2, ketika saya ada koneksi atau jejaring itu, maka saya akan informasikan ke teman-teman FK2H dan segala macam. Sama udah lumrah kok di tataran alumni-alumni itu, misal ada yang butuh legal opinion, kemudian atau lagi open recruitment pengacara muda, itu kemudian informasinya berputar di lingkaran FK2H. Tapi yang perlu digarisbawahi itu tidak serta-merta ya. Kemudian karena kalian FK2H, karena kalian juga harus realistis. Misal karena kalian FK2H bisa langsung kerja. Ini bukan era Soeharto, Bu. Yang kemudian kita bisa langsung seenaknya menempatkan, apalagi kayak ASN segala macam. Sekarang ASN semuanya penunjukan dan seleksi langsung semuanya di pusat. Sehingga itu yang harus dipahami. Tapi jangan khawatir, karena sebuah hal yang lumrah. Misal kalian deh, posisi kalian punya perusahaan besar, taruhlah ekspor impor. Kemudian kalian satu titik, kalian adalah anggota FK2H dan kalian membutuhkan seorang pekerja ahli, maka pasti yang kalian cari dulu, karena kalian secara emosional memiliki kedekatan dengan FK2H, yang kalian cari dulu adalah, yang kalian prioritaskan adalah teman-teman FK2H. Tapi tentu kalian memprioritaskan itu tidak mau konyol kan, karena ini sudah bicaranya for business, bukan untuk kerja sosial, ya kan? Pasti kalian mengutamakan teman-teman FK2H yang memiliki kualitas dan kapabilitas yang sesuai dengan jabatan yang kalian butuhkan. Sehingga yang perlu dikembangkan juga adalah bagaimana teman-teman juga mengasah kualitas kalian. Iya, memang sesama FK2H itu nilai lebih, tapi pasca itu yang dilihat adalah kualitas. Kalian pun pasti ketika sebagai pengusaha ya, atau di jabatan tertentu, kalian mencari kalian FK2, pasti pertama kali ketika misal adik-adik FK2H yang udah kalian open recruitment tapi tidak memiliki kualitas dan kapabilitas yang bersaing, maka kalian pasti sebagai pengusaha atau pemilik jabatan, kalian memilih yang lebih baik. Itu hal yang lumrah. Jadi yang ingin saya tegaskan di sini, privilege itu ada, tapi tidak serta-merta hanya berdiri dengan alma mater saja. Tapi kalian juga harus mengembangkan kualitas diri kalian masing-masing. Saya rasa cukup, mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi. Baik, terima kasih Mas Don atas pemaparan jawabannya. Mungkin dari Desi ada feedback? Tidak ada, Kak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Oh ya, Kak, ini ada yang izin bertanya lagi melalui chat. Di sini dengan atas nama Dipa Prana, mohon izin bertanya, apakah dalam FK2H boleh belajar kepenulisan dari nol, dalam artian hanya mengetahui sedikit tentang ilmu kepenulisan? Terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya. Ya, Kak. Sebenarnya yang tepat menjawab ini pengurus boleh atau enggak. Khawatirnya nanti saya jawab boleh, nggak taunya nggak boleh. Tapi nggak apa-apa, saya coba jawab ya. Berdasarkan pengalaman saya di FK2, ya saya rasa nggak ada perubahan yang signifikan selama, karena kan kita dalam berorganisasi itu punya kita orang hukum, ADART-nya tidak berubah, enggak yang berubah. Jawabannya adalah boleh. Seperti yang ceritakan tadi, saya
hukum dari FK2 tidak bisa mau bicara berapa menit, pembicara berapa menit, dan kemudian pembicara 1, 2, 3 ini membicarakan apa. Saya tidak tahu sama sekali teknis berdebat. Tapi kemudian bagaimana mengajarkan teman-teman FK2H mengajarkan hal itu. Karena kan kita konteksnya bersama berkarya berprestasi kan. Sehingga jangan khawatir buat teman-teman yang tidak punya basic apa-apa. Karena kita bukan mencari orang yang jadi. Kalau kita kemudian mencari orang jadi, maka nama kita spesifikkan. Di sini kita forum kajian keilmuan hukum yang nanti kita mengkaji bersama, outputnya nanti teman-teman sendiri yang mengambil jalan. Mau ke KTI kah? Mau kemudian ke debat kah? Karena ilmu dasarnya itu kan semua dari kajian itu. Sehingga jangan khawatir buat teman-teman merasa nggak bisa apa-apa, dan kemudian bukan tidak bisa apa-apa sebenarnya, tapi teman-teman masih belum menemukan di mana kelebihan teman-teman. FK2H tempat untuk mencari kelebihan kalian di mana. Nggak harus jadi debater handal, nggak harus jadi penulis KTI yang handal, tapi setidaknya kalian punya basic. Karena kalian masuk fakultas hukum itu terlepas diperintahkan atau kemudian rekomendasi dari orang tua atau kemudian arahan dari teman atau pacar. Tapi kan sedikit banyak, walaupun kalian misal nggak suka, tapi kan di dalam hati kecil kalian pasti kalian pikir ketika kalian sudah lulus sebagai sarjana hukum, setidaknya kalian tidak memalukan di masyarakat. Saya paham bagaimana kemudian menganalisa persoalan. Karena kalau dimiliki oleh orang-orang bukan lulusan fakultas hukum adalah kemampuan analisa, interpretasi hukum itu. Kalau cuma sekedar baca undang-undang selesai, anak TK, anak SD yang udah bisa baca, kita jejeli undang-undang, dia paham bicara, oh ya, karena aturannya ini. Tapi kemudian bagaimana mengaitkan antara satu aturan? Itu diajarkan di forum kajian keilmuan hukum. Saya rasa cukup. Itu Adi. Kepada Bayu Agung Irawan dipersilahkan. Ya, silakan Bayu. Izin bertanya, Kak. Apakah ada anggota FK2H yang dari awal kurang suka kepenulisan atau debat, namun setelah join jadi tertarik gitu, Kak, kepenulisan atau debat? Dan apa yang dirasakan setelah join FK2H sendiri? Mungkin ini lebih ke anggotanya sendiri. Pertanyaannya. Ya. Oke. Jadi awalnya join itu nggak tertarik kepenulisan atau debat? Ya, begitu? Iya, Kak. Terus masuk FK2H justru tarik. Iya. Ya, oke. Nah, karena saya juga sejauh ini belum punya pengalaman KTI saya sejauh ini masih pada konteks skripsi. KTI saya pada konteks skripsi, saya akan berbicara. Nah, saya tegaskan lagi, saya dulu awal nggak punya ilmu debat dan segala macam. Apa yang membuat saya kemudian tertarik untuk terlihat, karena masih awam, kelihatannya kok keren banget kakak-kakak FK2H. Kemudian saya pingin dong jadi seperti itu dalam hati saya. Yaitu kembali kepada lingkungan lagi. Setidak niatnya kalian, setidak tertariknya kalian dalam ilmu, dalam konteks debat ataupun KTI, namun karena lingkungan di FK2H itu benar-benar berbasis kajian, maka secara tidak langsung, walaupun kita sebenarnya tidak masuk FK2H itu bukan untuk melahirkan debater tingkat nasional atau penulis KTI tingkat nasional, tapi output yang jauh daripada itu adalah bagaimana teman-teman FK2H itu paham dan mengetahui tentang ilmu debat. Soal bisa jadi juara atau segala macam itu kan bonus. Kita tidak bisa kemudian
menargetkan yang semua ikut debat, semua ikut KTI harus jadi juara. Yang nggak ada yang ikut FK2 kayak gitu. Ya pasti semuanya basic. Nah, tapi kita kan tujuannya di sini belajar. Belajar itu pasti kan kita mencari guru yang tepat dalam hal ini. FK2. Nanti coba kalian deh rasakan kemudian. Kalau memang kalian, misal kalian nggak tertarik apa-apa nih di FK2H, dan kemudian sampai akhir nanti benar-benar tidak tertarik apa-apa ketika sudah masuk FK2, tidak tahu ilmu debat ataupun tidak ilmu KTI, hubungi saya, itu kan ada nomor saya tadi. Yang perlu digarisbawahi, kalian tidak harus menjadi debater handal ataupun penulis yang handal. Tapi ilmu itu yang mahal. Itu sih menurut saya. Mungkin buat teman-teman panitia atau pengurus yang sedang ikut, ini ada yang punya pengalaman LKTI, biar perspektifnya lebih tajam. Kebetulan kan saya ini basicnya debat dulu. Bukan kemudian saya mendikotomi antara debat dan tidak tepat kalau kemudian saya berbicara terlalu luas pada konteks KTI. Karena saya punya pengalamannya, saya pelaku sejarah di debat, bukan pelaku sejarah di KTI. Mungkin bisa ditambahin oleh teman-teman yang panitia atau pengurus. Monggo. Baik. Untuk Kak Zaki ya, selaku Direktur Eksekutif, saya persilahkan. Ya, mohon izin ya moderator dan juga Mas Don, salam kenal juga untuk Mas Don karena kita baru pertama kali berjumpa di forum kali ini ya. Jadi mungkin saya berbeda dari Mas Don ya teman-teman, ini saya sharing saja. Kalau Mas Don tadi berfokus di bidang debat, saya itu berfokus di bidang KTI teman-teman kayak gitu. Jadi yang cukup sharing aja teman-teman bahwa saya ini alumni SMK jurusan Teknik Komputer dan Jaringan gitu loh. Jadi tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan debat dan juga penulisan, apalagi ilmu hukum begitu kan. Jadi saya kenapa join di Fakultas Hukum, karena saya memang suka politik dan saya sering kali tertarik dengan acara seperti Mata Natwa dan juga ALC dan sebagainya kayak gitu. Dan ketika saya masuk Fakultas Hukum, hal yang pertama yang saya ikuti adalah lomba debat kayak gitu kan. Tapi kemudian saya kalah dan kemudian saya waktu itu bertemu dengan salah satu ini ya kakak tingkat saya namanya Mas Marsa kayak gitu. Nah kemudian kebetulan saya diajak gitu kan untuk ikut LKTI di Brawijaya di KLPS Constitutional Law Festival kayak gitu bersama dengan teman saya dan diajarin gitu teman-teman. Jadi betul kata Mas Don tadi bahwa tidak ada eksklusivitas di FK2H kayak gitu teman-teman. Nah selama kalian selama kalian punya yang kuat untuk itu ya akuin dia cukup kita ketahui bersama bahwa setiap orang tuh punya hak untuk belajar di FK2. Jadi kayak gini, misalnya kalian nggak punya skill untuk debat, ya skill untuk bisa menulis, ya cari orang yang ahli gitu. Untuk bisa berkolaborasi, teman cari jemput itu bola, kontak itu kakak-kakaknya, bilang Mas saya ingin belajar, bla 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 bla, kayak gitu teman-teman. Begitupun juga mungkin ketika waktu itu ya KTI saya waktu itu masih belum juara, tapi didikan Mas Marta selama waktu itu kurang lebih 1 bulan. Dan juga di FK2 gini teman-teman sistemnya. Jadi setiap orang yang juara di FK2H itu sekarang di sistem di periode saya itu memiliki kewajiban moral untuk bisa mengajak teman-temannya yang belum pernah mengikuti kompetisi itu. Dan juga bahkan kita sekarang mengadakan program namanya FK2 Coaching Space gitu. Jadi FK2 Coaching Space ini memang ditujukan untuk teman-teman yang ingin belajar kepenulisan tapi masih belum pernah juara gitu. Jadi mentor-mentor kita tuh betul-betul bimbing dari 1 bulan penuh gitu. Minggu pertama kita belajar pendahuluan, metodologi. Minggu selanjutnya kita belajar pembahasan dan lain sebagainya. Itu betul-betul dimentori, betul-betul kita kawal gitu. Dan juga kalau teman-teman mungkin teman-teman ini ya kayak kita mungkin di masa daring seperti ini kita bisa kayak ikut lomba secara mandiri karena memang secara daring kan kita nggak perlu biaya akomodasi dan lain sebagainya. Tapi kelebihannya ketika teman-teman bergabung di FK2 adalah ketika kalian menjadi legati, kalian bakal dikawal dari awal hingga akhir gitu. Contohnya ketika kalian ikut LKTI, maka kalian juga bakal dikawal dari awal gitu. Gimana cara ngebedah rumusan masalah, bagaimana cara membuat outline-nya, bagaimana membuat sebuah tulisan yang konkret, bagaimana itu bakal diajarkan oleh kakak-kakak kalian gitu. Jadi di FK2 ini betul-betul inklusif dan selama kalian jemput bola, selama kalian punya kemampuan tidak cukup, tapi kalian juga bergerak gitu bisa mengejar bola ke kakak-kakak tingkat kalian gitu FK2H kayak gitu. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, terima kasih atas jawabannya kepada Mas Don dan juga Kak Zaki. Sekarang di sini ada yang bertanya nih Kak. Permisi, perkenalkan nama saya Dewi Rasari. Di sini saya mau bertanya, apakah untuk join di FK2H akan dilakukan seleksi terlebih dahulu atau semua mahasiswa bisa join tanpa adanya seleksi? Terima kasih. Mungkin ini diperuntukkan kepada Kak Zaki ya. Mungkin Kak Zaki bisa menjawab. Tadi di saya agak putus-putus, bagaimana Wanda pertanyaannya? Kita ada yang bertanya nih. Di sini saya mau bertanya, apakah untuk join di FK2H akan dilakukan seleksi terlebih dahulu atau semua mahasiswa bisa join tanpa adanya seleksi? Oke, siap. Jadi dalam artian selama kalian mengikuti ketentuan yang ada, selama kalian mengecek itu secara full, maksudnya memenuhi ketentuan kehadiran, itu kalian bakal dinyatakan lolos gitu. Jadi nggak ada sama sekali kalian harus bisa debat, harus bisa A, harus bisa B, nggak ada. Jadi semua orang itu berhak di Fakultas Hukum Universitas Timur bisa bergabung dengan FK2H. Jadi nggak ada, semuanya bisa bergabung dengan kita selama mengikuti ketentuan yang ada di oprek. Kayak gitu. Ya, baik, terima kasih. Mungkin teman-teman aku mau ngingetin lagi yang masih belum absen, bisa kalian absen dulu ya. Linknya udah tertera di room chat. Terus buat teman-teman juga yang ingin mengajukan pertanyaan, oh ya, kepada Sherlock Holmes, dipersilakan. Baik, sebelumnya mohon maaf, saya off cam karena di sini jaringannya agak kurang bagus. Jadi saya ada suatu pertanyaan Kak. Jadi mengenai tim debat FK2H, apakah tim debat di FK2 itu terbatas dalam debat bahasa Indonesia dan ataupun debat hukum seperti itu? Dan juga apakah FK2H itu pernah mengirim suatu delegasi untuk mengikuti lomba debat bahasa Inggris begitu Kak? English Debating Competition seperti itu. Dan juga kalau ada, kalau boleh tahu delegasinya siapa ya Kak? Sekian Pak. Sekian Kak. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi bukan FK2H yang kemudian membatasi ya, kayak kemudian apakah kita yang ikuti debat hukum atau tidak. Tadi kan sempat kita ikut selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Apakah di FK berdasarkan mana nggak tahu ya kalau itu kaitannya dengan pendanaan dan kita ini adalah fakultas hukum kan, fakultas hukum. Kalau zaman saya dulu kemudian di 2015 sampai 2019 itu cukup sulit kemudian untuk mengajukan kalau misalnya saya lihat bisa ya, kan kemarin teman-teman FK2 itu ada yang juara di Fakultas Ekonomi kalau nggak salah ya, juara 3 apa? Ya betul Mas. Ya betul ya. Nah itu mungkin sekarang kebijakannya berubah dan bisa sepertinya. Kemarin yang debat ekonomi itu tentang ekonomi kan? Iya Mas. Ya, nah itu berarti bisa. Satu, jawabannya bisa berarti sekarang, karena itu kan karena kita kan juga bukan organisasi yang berdiri sendiri di luar fakultas, tapi kemudian kita tetap induknya adalah Fakultas Hukum, sehingga FK2H sendiri ya tidak bisa kemudian mengambil kebijakan lepas dari dekanat, sehingga mengikuti kebijakan-kebijakan dekanat, sehingga kita juga nggak bisa secara saklek bilang bisa, nggak bisa, tapi kita keputusannya kembali kepada dekanat, apakah kemudian mengizinkan atau tidak, karena kita sebatas hanya memfasilitasi di sini FK2H yang memiliki kapital kemudian untuk memberangkatkan dan segala macam. Lain konteksnya kemudian kalau teman-teman mau berangkat mandiri tidak ada hambatan kayak gitu. Itu ya. Kemudian debat bahasa Inggris, kalau sejauh pengalaman saya debat bahasa Inggris belum ada sih dari teman-teman FK2. Nggak tahu ya kalau yang terbaru ada atau enggak. Tapi sebenarnya kita tidak membatasi itu debat bahasa Inggris atau tidak. Kita tidak kemudian harus melulu debat bahasa Indonesia. Tapi karena sejauh ini
mayoritas debat hukum di Indonesia itu berbahasa Indonesia, sehingga yang kita ikuti adalah debat-debat hukum bahasa Indonesia. Jadi bukan karena kebijakan yang melarang atau tidak, tapi karena iklim kompetisi debat hukum itu adalah bahasa Indonesia. Lain halnya kalau kayak di pusat itu kan ada UKM debat bahasa Inggris, apa namanya? Satunya ISEC itu lah. Yusef ya, Yusef. Nah, itu kan memang dia spesifiknya debat-debat bahasa Inggris. Itu pun tidak saklek debat hukum. Bahkan debat-debat bahasa Inggris itu banyaknya tentang isu-isu lingkungan, isu-isu hak asasi manusia, tidak melulu soal hukum. Kalau teman-teman ada yang punya kompetensi dan segala macam, saya yakin dekanat pun tidak akan menutup mata kemudian merekomendasikan. Nanti pasti teman-teman kepengurusan FK2H akan membantu mengkomunikasikan itu, sehingga tidak ada namanya FK2H menutup peluang harus debat bahasa Indonesia, bahasa Arab atau bahasa apa. Enggak ada. Tinggal nanti teman-teman pengurus pasti saya yakin akan mengkomunikasikan itu kepada dekanat. Seperti itu. Ya mungkin bisa sedikit dijelaskan, ditambahin sama Mas Zaki soal bagaimana kemudian kita FK2H bisa keluar sebagai juara di debat ekonomi. Padahal kita namanya Forum Kajian Keilmuan Hukum. Kan menunjukkan bahwa FK2H sebenarnya tidak saklek yang kemudian mendidik, mencetak debater handal di bidang hukum. Sebuah pencapaian yang harus. Terima kasih. Mas Don, izin menambahi. Ya, jadi teman-teman cukup kita ketahui ya, mungkin saya sharing aja bahwa kebijakan dekanat pada saat ini itu open gitu terhadap semua kompetisi. Dan bahkan beberapa saat yang lalu kita baru saja memenangkan kompetisi invention di Malaysia, gitu, mendapatkan 3 gold medal gitu teman-teman dari Malaysia gitu. Padahal itu bukan tidak ada kaitannya dengan hukum. Itu kita lombanya seperti membuat invention gitu. Jadi itu tetap didanai oleh dekanat. Dan juga memang kalau kebijakan dekanat sekarang itu sangat progresif sekali dan juga sangat mendukung terhadap mahasiswa yang berprestasi, tidak hanya dalam bidang hukum, dan juga sekarang bahkan untuk mahasiswa yang memenangkan kompetisi nasional itu bahkan sekarang diberi insentif oleh pihak dekanat, teman-teman. Dan juga seringkali pihak dekanat itu memberikan kepercayaan lebih kepada UKM FK2H gitu. Jadi memang di antara semua UKM lain memang kita bisa bilang bahwa UKM FK2 adalah UKM yang paling mudah untuk mendapatkan pendanaan gitu, baik untuk kegiatannya kayak gitu teman-teman. Dan juga dalam hal ini ya teman-teman, ketika kalian bergabung dengan FK2 tentunya kalian akan mendapatkan akses gitu loh, akses untuk kemudahan pengurusan birokrasi, dan juga gimana sih kira-kira Kak untuk membuat proposal A, proposal B itu nanti bakal kalian dapatkan ketika kalian bergabung dengan FK2H, teman-teman. Jadi saya rasa tidak ada alasan yang untuk tidak bergabung dengan UKM FK2H, karena dengan berbagai macam privilege yang ada, maka teman-teman bisa kok untuk bergabung dengan UKM lain gitu. Jadi kalian gabung di FK2, tapi kalian juga bisa bergabung dengan UKM lain. Jadi sangat sayang sekali misalnya teman-teman itu melewatkan bergabung dengan FK2H. Begitu teman-teman. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih kepada Mas Don dan Direktur Eksekutif. Mungkin dari Ananda sendiri, apakah ada feedback? Sudah Kak, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya Kak. Baik, sama-sama. Mungkin teman-teman juga ada yang masih ingin bertanya, kami persilahkan. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya, karena di sini pematerinya sangat luar biasa sekali. Mungkin teman-teman yang masih belum paham atau masih ada unek-unek lagi nih terkait dengan FK2H mungkin bisa disampaikan. Kalau boleh aku bertanya lagi satu Kak, FK2H ada latihan debate gini nggak Kak? Rutinitas latihan debate gitu nggak? Dan juga kalau ada, apakah boleh misalkan ada kami nih dari yang semester 1 nih pengen ngeliatin kakak-kakak debat buat jadi pembelajaran juga, apakah boleh gitu buat ikut gitu Kak? Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Mungkin dari pengurus atau Kak Zaki atau Mas Doni sendiri juga bisa menjawab. Kami persilahkan. Langsung Zaki aja deh.
Oke, Manivin lagi Mas Don. Yang lebih paham iklimnya sekarang langsung yang punya wilayah. Ya. Oke, jadi teman-teman gini, di FK2 sendiri kita ada namanya program di NRD ya, Debate and Research Development gitu. Jadi teman-teman bisa banget untuk bergabung di sana kayak gitu. Dan juga bagi teman-teman ya, jadi di FK2 itu sistemnya ada dua, yaitu sistemnya belajar secara mandiri ataupun lewat FK2-nya secara langsung. Nah, misalnya kalian ingin bergabung ya, untuk yang mengikuti secara ofisial dari FK2, maka kalian harus bergabung dengan FK2 tentunya gitu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bagi kalian yang ingin tulis stat nih gitu kan. Itu kalian bisa menghubungi kok beberapa anggota-anggota kami, itu anggota-anggota FK2 yang sempat memenangkan kompetisi debat. Contohnya kemarin tuh ada Ramadan, Julvia, dan juga Natasha. Nah, kemarin mereka sempat menang 2 kali, tuh juara 1 di juara 2 di NLDC, dan juga juara 3 di Universitas Atmajaya. Itu nanti bisa kalian kontak dan cari aja, masih ada pamfletnya ya di Instagram FK2H. Mereka sering latihan ya, ada latihan mingguan. Nanti mungkin kalian bisa kontak mereka untuk bisa kiranya mungkin bergabung dan juga sharing-sharing juga teman-teman. Jadi intinya kalau di FK2 itu kalian selama kalian proaktif ya untuk mengejar bola, ya aku yakin kalian juga pasti bakal menemukan apa yang kalian cari gitu. Jadi sebagus apapun lingkungan yang kalian masuki, tapi kalian tidak memanfaatkan itu dengan baik, ya walam sama juga gitu teman-teman. Jadi teman-teman mungkin harus bisa lebih proaktif ya, karena juga kalian masih baru dan juga ini kesempatan yang bagus untuk, jadi ketika orang lain itu baru belajar debat di semester 2 di semester 2 ya, kalian sudah belajar dari semester 1 gitu kan, bisa jadi awal yang bagus buat kalian untuk bisa memulai lebih awal gitu teman-teman. Mungkin Mas Don bisa menambahkan. Sih. Ya mungkin saya ingin menggambarkan sedikit kenikmatannya kompetisi ya. Sedikit. Nah, kalian di sini kan bayar semua ya. Jangan salah loh, bidik misi itu bayar juga. Negara tapi yang bayar. Uangnya ya tetap masuk ke fakultas. Jadi semuanya bayar semua. Nah, cara kalian agar biar tidak uang itu cuma masuk ke fakultas, biar kalian juga merasakan selain dari fasilitas ruangan dan fasilitas pengajar ya, dan staf lainnya, kalian juga harus mengambil kesempatan kalian merasakan fasilitas lainnya, yakni berupa pendanaan. Saya jujur, dulu motivasi ikut kompetisi adalah satu. Saya nggak terlalu kemudian saya ingin menang. Tujuan saya cuma satu, ingin jalan-jalan. Karena saya dulu sampai ke Lombok kemana. Saya belum tentu sampai Lombok kalau bukan karena uangnya dekanat. Karena ya orang punya motivasi lain-lain. Tidak harus saklek motivasinya. Tetap, tapi tanggung jawab itu harus ada. Bukan karena pengen jalan-jalan, kemudian kalian pokok sudah jadi delegasi FK2, saya udah jalan-jalan, berhenti aja, nggak usah terlalu ngoyok belajar. Jadi enaknya kompetisi di situ. Dan menariknya juga di FK2H ini, kemudian kita itu benar-benar tarung bebas di sini. Tidak ada kemudian namanya satu orang, misal kayak Don. Kalian coba, termasuk yang sekarang, nggak ada namanya, misal udah ada Zaki nih, Zaki terus, pasti tetap bersaing. Itu seiring perkembangannya waktu pasti muncul orang kader-kader lain dari FK2H yang kemudian bersinar juga di bidang KTI juga atau kemudian bidang debat, sehingga perannya itu benar-benar kesempatannya itu benar-benar terbuka buat siapapun yang mau mengambil kesempatan, ya. Kalau kalian tidak mau mengambil kesempatan, ya jangan salahkan keadaan. Saya nggak diundang sama teman-teman segala macam. Ya itu. Jadi buat teman-teman yang mau mengambil kesempatan, tapi tidak semuanya kemudian FK2H mengkultuskan harus semuanya jadi delegasi atau segala macam. Enggak. Tapi buat teman-teman yang mau mengambil kesempatan, itu terbuka lebar. Jangan kemudian down atau minder. Misal di delegasi pertama, misal temenmu nih yang diberangkatkan, kok dia sih, kemudian jangan kemudian berhenti di situ. Bagaimana kemudian kalian meningkatkan capacity building kalian untuk di bidang debat atau LGTI, rebut tiket delegasi itu, tapi rebutnya secara sehat ya, jangan dimaknai rebutnya secara fisik. Hal yang wajar dalam konteks keilmuan itu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada feedback lagi dari Ananda. Sudah Kak, sudah jelas. Terima kasih. Ya. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan.
Mungkin sudah cukup ya. Baik, apabila sudah cukup dalam sesi tanya jawab di sini, saya akan membacakan kesimpulannya. Bahwasanya FK2H merupakan lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan penalaran ilmiah dalam mengembangkan organisasi yang mempunyai visi dan misi yang tetap relevan dengan bidang ilmiah. Yang perlu digarisbawahi bahwasannya FK2H tidak menutup pintu bagi teman-teman untuk mengembangkan segala potensi di bidang-bidang lainnya, dan juga pengurus juga mewadahi bakat dan minat para anggotanya. Selain itu, FK2H mengembangkan paradigma untuk menghasilkan para anggotanya yang bertanggung jawab, serta intelektual, moral, serta sosial. Oleh karenanya, FK2H terus berkomitmen mempertahankan tradisi akademis yang berjiwa sosial terhadap para anggotanya. Baik, itu saja kesimpulan yang bisa saya dapatkan, yang saya bisa sampaikan. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk pemateri kita yang begitu sangat luar biasa dan inspiratif, yang beserta Direktur Eksekutif yang telah memberikan ilmunya serta pengalamannya kepada kita semuanya. Monggo buat ya tambahan dikit buat teman-teman yang memang udah di Jember nih, karena kan saya nggak tahu ya ini udah ada yang di Jember apa belum. Misal santai mau ngajak diskusi secara tatap muka, nggak masalah. Selama saya memang ada waktu senggang, saya bakal meluangkan waktu itu. Karena kan pasti ada hal yang tidak bisa kita dapat feel-nya itu dari diskusi Zoom. Ada mungkin butuh pengembangan, bisa nanti pasti saya yakin teman-teman pengurus pun terbuka nih buat teman-teman pengurus yang bisa ingin ditemui secara langsung. Nanti mungkin teman-teman ada yang kurang nih, sungkan mau tanya atau segala macam, nggak masalah. Kita kopi darat lah istilahnya. Seperti itu. Saya kembalikan ke Terima kasih sekali lagi untuk Mas Don. Mungkin teman-teman bisa ya langsung chat aja di nomor yang tadi udah dipaparkan melalui CV dan juga emailnya juga untuk menghubungi Mas Don sendiri. Baik, untuk acara selanjutnya yakni pemberian sertifikat kepada pemateri yang akan diberikan oleh Ketua Panitia Pelaksana. Untuk Harum, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Don atas waktunya, pemaparan materi, dan juga kisah inspiratifnya. Dengan demikian, kami serahkan sertifikat ini sebagai bentuk apresiasi, dan juga terima kasih kepada Kak Don Ramadan. Mohon untuk diterima ya Kak. Oke, mungkin untuk sertifikatnya bisa menyusul ya, Mas Don. Oh ya, saya juga izin pamit dulu. Mohon maaf nggak bisa ikut sampai akhir acara. Terima kasih buat teman-teman panitia dan adik-adik yang lagi dalam proses ini, tetap semangat. Kalian bebas menentukan mau masuk manapun. Yang jelas, kalau FK2H ya itu kelebihannya yang sudah kita jelaskan bersama. Kalau memang kalian tertarik dengan FK2H, ya ikuti prosesnya. Terima kasih buat teman-teman panitia yang udah menyempatkan, maksud saya udah menghubungi dan memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan sedikit kisah di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit dulu ya. Izin pamit dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Don. Ya.
Baik, untuk acara selanjutnya, sampailah kita pada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Fans Game, yang akan diikuti oleh seluruh peserta Open House. Yuk semuanya pada on cam, peserta semuanya. Udah pada siap nih? Apa gimana nih? Udah kita mulai yuk. Ayo guys, habis ini akan ada banyak hadiah loh dari games ini. Nah, Ya. Kak, mungkin bisa dijelasin, Kak, ini gamesnya kita mau ngapain aja nih, Kak? Oh ya, di sini udah di-share link Kahoot ya sama panitia. Mungkin teman-teman bisa langsung klik aja linknya dan bisa memulai. Mungkin panitia bisa langsung share screen ya. Oh ya, diharapkan kepada seluruh peserta nih, ayo pada semangat nih, soalnya hadiahnya gede banget. Dan kalau aku ikut jadi peserta nih, aku bakalan ikut main sih, soalnya gede banget pokoknya. Ayo Oh pada. ya, ini untuk nama itu nama asli ya, nama lengkap. Nanti kalau pakai nama samaran berarti hadiahnya akan dialokasikan ke pemenang selanjutnya. Sayang banget kan? Ayo, ini game pertanyaannya gampang-gampang banget, sesuai apa yang udah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Ayo teman-teman yang mau join, ini belum ada yang join loh ini. Ayo. Nih ada Anjani Ramadan nih. Ayo masa kalian pengen mengalokasikan seluruh hadiahnya sama Anjani, ini keren banget. Ya ada Septiani. Yuk yang lain. Mungkin teman-teman pada itu ya, pada on cam biar kita bisa dokumentasi. Ya, ini ada Septiana, Ada Diam Fajrin. kemudian Diam Fajrin. Ayo, yang belum bisa join, bilang aja. Nanti kita bakal kasih tutorialnya kok. Ada Erika Wulandari. Ayo, ini semakin panas ya persaingannya. Masih ada 4 orang. Udah banyak. Anjani. Ini masih ada berapa? Ini masih ada 13 orang, Kak. Ini nama asli ya, teman-teman. Kalau nggak nama asli dan pakai apa? Akun bodong, cara nggak boleh pokoknya. Ntar kalau mereka pakai nama samaran bisa dialokasikan ke aku, nggak apa-apa ya Kak ya hadiahnya? Oh tentunya nggak boleh, pasti ke pemenang selanjutnya lah ya Kak ya. Halo. Ayo ini partisipan ada 70 orang, tapi yang join baru segini. Ayo, yang belum tahu bisa bilang ke panitia. Yang belum tahu caranya bisa bilang ke panitia ya, nanti bakal dikasih tutorialnya, oke? Nah, kita tunggu sampai jam berapa ini, Kak? Ya, saya pada join. Mungkin sampai 10.30 ya. Masukin aja game pinnya. Tinggal dimasukin. Name. Ayo teman-teman, karena ini hadiahnya sangat luar biasa dan sayang banget kalau kalian gak dapetin ini. Ayo, itu siapa itu menantu idaman itu? Ntar hadiahnya dialokasikan loh. Ya, akun bodong ini pasti. Ayo. Panitia boleh join nggak, Kak? Ya, sayang sekali panitia nggak boleh join ya, Kak. Soalnya udah tahu hadiahnya. Ntar malah rebutan. Aku juga mau, Kak. Ada Ini nggak boleh double account lah ya, teman-teman. Ya, nggak boleh double account ya. Ada Ning Andi nih, ada Ramadan, Novantia Putri, menantu idaman nih siapa sih? Ya ampun. Jangan sampai menang kalau bisa namanya. Oke, sekarang masih 10.28 ya. Ada Nesya, Rafli Hatono, Rodi. Teman-teman pada join semua yuk. Ini joinnya pakai 2 device ya Kak? Laptop sama HP ya Kak? Kalau di HP, kalau di laptop bisa, nggak apa-apa, Dek. Di laptop aja. Kalau nggak bisa ya. Udah mulai banyak nih, Kak. Deg-degan banget nih. Yuk, join yuk. Oh iya, untuk sementara cuma ada 40 peserta. Ini yang 20, ya.
Yang 29 kemana nih? Kok belum join? Ayo, rugi banget wis ini. Nggak main-main hadiahnya. Hadiahnya nanti ada hadiah tambahan juga dari Kak Wanda. Nanti minta Kak Wanda ya. Oke, siap Kak Harum. Ayo semuanya, udah 10, udah 9 nih, tinggal 1 menit lagi. Ayo teman-teman, yuk semangat yuk. Ayo pada join semua. Oke, Ya, 1 menit lagi. 1 menit lagi ditutup ini. Ya, ini udah mulai 10.30 nih Kak. Gimana, mau dimulai apa belum? Apa masih nunggu lagi? Ya, ini udah 10.30 ya Kak ya? Iya. Ya, Oke. mungkin bisa dimulai aja sih. Ya, bisa dimulai. Untuk panitia, dipersilakan. Here we go. Langsung aja. Ayo, pertanyaan pertama. Dek, 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 dek. Loh, 3, 2, 1. Ayo. Siapa nih? DEFK2H yang sekarang nih. Sayang banget sih kalau nggak tahu nih. Kebangetan banget nggak sih Kak Harum kalau nggak tahu? Ayo teman-teman. Yang perhatiin tadi pasti tahu. Yang dari tadi ya, nyimak dari tadi pasti tahu sih. Ayo teman-teman. Ya, jawabannya Kak Zaki Priyambudi. Ini ada yang salah loh. Oh ya, posisi pertama dipegang oleh Kak Ramadan DS. Kemudian Astidea, menantu idaman. Ayo menantu idaman. Menantu idaman. Next ke pertanyaan kedua. Yuk, bagaimana keterkaitan antara hukum dan keadilan? Ayo teman-teman, mungkin bisa dijawab langsung aja ya, cepet-cepetan. Biar dapat posisi paling atas nih. Gimana Kak Harum? Kak Harum bisa nggak kira-kira jawab pertanyaan ini? Ya bisalah Kak loh. Ya, dan jawabannya adalah yang D ya ini. Yang D. Keadilan diciptakan karena adanya hukum yang memberikan jaminan rasa aman. Yuk, kita next Kak, kita lihat siapa posisi tertinggi. Apakah tetap menantu idaman? Ya, posisi tertinggi dipegang oleh Adistidea, kemudian Anjani, baru Kak Ramadan DS. Yuk, next Kak. Siapakah nama pemateri pada acara Open House FK2H? Siapa nih? Loh, kok ada aku nih? Kayaknya aku deh Kak pematerinya. Ya. Ayo dijawab teman-teman. Yang dari tadi udah memaparkan materi, yang menginspirasi kita, itu siapa? Ya, kok ada yang salah? Wah, ya jawabannya adalah Kak Don. Ini yang milih Kak Wanda ini siapa ya lo? Ya, lanjut aja Kak, next. Ya, posisi tertinggi dipegang oleh Adisti Zahra, kemudian Anjani, kemudian Ramadan DS. Next, Kak. Yuk lanjut. Apa itu hukum? Teman-teman pada fokus ya, biar jawabannya benar. Ya, dan jawabannya adalah A. Hukum adalah kaidah tertulis atau tidak tertulis untuk mengatur tingkah laku manusia. Next, Kak. Wih, tertinggi nih Adistidea. Ayo yang lain pada semangat biar bisa ngejar si Adisti yuk. Ayo semuanya semangat. Ayo Kak, next.
apa saja bidang di FK2H. Mungkin teman-teman yang udah scroll atau apa namanya bisa lihat Instagramnya FK2H mungkin semuanya bisa tahu sih. Di sini ada bidang-bidang apa aja. Yuk kira-kira siapa nih yang paling benar nih? Kak, next. Keren, Adisti. Adisti saat ini paling tinggi nih ya poinnya. Ini menantu idaman ini mulai ini ya, Langsung panjat aja, rating Kak, juga. next. Hukum terbagi menjadi hukum formil dan material. Apa contoh dari... Iya. Ayo yang lain jangan mau kalah nih katanya Kak Fian. Ayo semangat. Kayaknya kita udah tahu nih siapa pemenangnya ntar lagi. Ayo teman-teman semangat yuk. Oke Kak, next. Terbagi atas apa saja pembidangan ilmu hukum. Nih mungkin semester 1 nih ya, teman-teman masih fresh nih terkait dengan ilmu hukum pasti nih pada benar semua nih Kak. Ayo teman-teman, semangat. Ya, next Kak. Ya, posisi tertinggi tetap diraih oleh Adisti Dea, kemudian menantu idaman. Tapi ini menantu idaman ini bisa dipertimbangkan ya Kak ya, karena dia tidak memakai nama asli gitu loh. Nanti Ya, kita alihkan gitu ya. Itu ya. kan sesuai kesepakatan yang sebelumnya. Oke Nak, oke Kak. Next. Next. Sayang sekali menantu idaman. Tapi jangan menyerah, jangan menyerah. Mungkin nanti ada pertimbangan yang lainnya. Nah, kapan FK2H terbentuk? Sepertinya pada bulan pada tanggal 29 September 2000 ini ya Kak ya. Enggak deh, itu hari ultahku. Mungkin teman-teman yang udah banyak cari tahu FK2H pasti tahu dong sejarahnya. Ya, FK2H ternyata terbentuk pada bulan November 2009. Nah, ini cukup banyak ya yang jawabnya benar, ada 12 orang. Oke, next Kak. Keren banget nih yang pada benar. Ya, tetap. Ya. Oke, posisi pertama tetap diraih oleh menantu idaman. Ini jangan-jangan menantu idaman panitia ini. Ya, banyak UKM di Fakultas Hukum UNED, salah satunya FK2 bergerak di bidang apa? Nah, dari tadi udah dijelasin sama pemateri kalau FK2 itu bergerak di bidang ini dan ini. Ayo teman-teman, jangan mau kalah sama menantu idaman, ayo kita jegal menantu idaman, karena ini sepertinya akun bodong gitu ya. Dan juga tidak sesuai dengan regulasi yang udah kita canangkan tadi. Oke? Sekali Kak Harum. Iya, benar, berarti semuanya udah masuk ya, bahwa saya pemaparan materi yang udah disampaikan oleh Kak Don udah masuk. Kalau FK2H itu bergerak di bidang kepenulisan ilmiah dan juga debat. Oke, next Kak, kita lihat ini siapakah pemenang dari games ini. Oh, sekali. Dan ternyata Oke, bisa dibacakan Kak Wanda. Terakhir ya. Oh, ini masih terakhir ya? Oh ya, iya. Masih terakhir Kak. Pertanyaan terakhir. Apa yang menjadi aspek dari ilmu hukum? Ayo pasti semuanya tahu nih teman-teman. Jadi ini soalnya selain kita membahas tentang FK2H, kita juga merefresh ya Kak, mereview materi yang udah dikasih dari dosen. Nah, apa aja nih? Yaitu aturan sosial dan juga sistem nilai. Yang benar cuma 2 orang doang Kak. Berarti ini mereka kajiannya juga baik nih. Nah, langsung aja next Kak. Yuk kita ini ya. Sharing santai. Dan juara 3 dipegang oleh Muhammad Akmal.
Untuk yang juara 1 diberikan kepada menantu idaman. Sayang sekali menantu idaman. Ini bagaimana ya Kak pertimbangannya Kak? Oh, berarti sesuai kesepakatan yang tadi itu kita alokasikan ke pemenang selanjutnya. Sebentar, sebelumnya kita pengen tahu nih, ini menantu idaman ini siapa? Mungkin kita kasih apresiasi dengan cara mengetahui nih, siapa sih sebenarnya menantu idaman yang bisa menjawab 8 pertanyaan benar. Siapa Benar ini? banget, Ayo teman-teman, siapa yang menjadi menantu idaman? Ayo menantu idaman, silahkan untuk speak up ya. Karena penasaran banget nih. Jangan-jangan ini panitia menantu idaman. Ya, Kak. Oh, siapa tadi? Jadi siapa ya? Mungkin bisa raise hand dulu. Seperti main Squid Game. Baik, kepada menantu idaman nggak usah takut ya untuk speak up karena kita nggak bakalan ngebunuh kamu. Santai aja. Ya langsung aja. Sayang banget nih soalnya hadiahnya kalau kalau dialokasikan ke yang lain. Berarti juara 1 disepakati siapa tadi yang nomor 2? Mungkin panitia bisa share screen lagi. Adisti ya, kalau nggak salah, Kak. Oh ya, ini karena menantu idaman mungkin nggak mau speak up, apa kita batasi aja Kak waktunya. Kalau nggak mau ngaku, kita kasihkan hadiahnya ke juara 2. Gimana Kak? Ya, boleh. Sepertinya saya juga kasihan pada menantu idaman. Dia telah menjawab 8 pertanyaan benar. Masa kita nggak kasih apresiasi? Oke, silahkan. Menantu idaman nih kira-kira mau nggak sama hadiahnya? Kalau nggak mau langsung aja nih ya, aku kasihkan ke Adisti ya. Oke, mungkin karena di sini teman-teman atas nama menantu idaman nggak mau nih sama hadiahnya, jadi selamat kepada Adisti selaku pemenang utama dari Games Kahoot kali ini, dan untuk juara yang kedua yaitu Akmal, mohon maaf kepada Muhammad Akmal. Untuk hadiahnya bisa langsung hubungi kontak di room chat kepada Kak Vian atau Kak Vina. Dipersilakan untuk mencantumkan nomor HP-nya di room chat. Supaya teman-teman bisa menghubungi kalian untuk mengambil hadiahnya, Kak. Oh ya, ini untuk pemenang bisa menghubungi Kak Vian ya di room chat nomor teleponnya. Oh ya, mungkin kepada pemenang mungkin mau mengucapkan sepatah dua kata atas keberhasilannya gimana? Mungkin kepada Adisti mungkin. Aku pengen tahu nih, mana sih yang namanya Adisti? Mana ya Adisti ya? Halo Kak. Ya, halo Adisti. Selamat ya karena udah menang Games Kahoot kali ini. Tadi gimana? Gamenya seru nggak? Seru banget. Ngisinya deg-degan sih. Keren banget nih Adisti ya, bisa bisa bener sih, meskipun ada menantu idaman nih yang nomor 1, cuma dia nggak mau ngaku. Rezeki banget buat Adisti ya, karena hadiahnya gede banget. Dan aku ucapin sekali lagi selamat ya buat Adisti. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Adisti langsung aja ya bisa kontak ke nomor HP yang udah di room chat ya. Terus yang kedua kepada Muhammad Akmal. Mana nih Muhammad Akmal nih? Halo Kak, mohon maaf ya nggak bisa on cam sinyalnya soalnya agak buruk. Santai. Oke, jadi selamat ya kami ucapkan dari panitia kepada Akmal.
Eh, mungkin nanti langsung bisa menghubungi ini ya panitia ya di apa namanya di room chat untuk aku. Oke, baik, karena kita sudah tahu pemenangnya, sampailah kita pada acara yang terakhir. Sebelum kita beranjak pada acara penutupan, maka kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Silakan para peserta on kamera terlebih dahulu ya. Ayo teman-teman on cam ya, kita dokumentasi sama-sama. Ayo mungkin dari panitia sudah bisa ya. Mungkin langsung aja aku hitung nih. Ya, Satu. dari Oh ya. slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Ya, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Ya udah. Ini teman-teman nggak ada yang mau on cam lagi. Tuh ditanya sama Kak Bintang nih, teman-teman ada yang mau on cam lagi nggak? Mungkin udah cukup ya Kak. Oke. Terima kasih disampaikan kepada yang bertugas. Baik, tibalah kita pada acara yang terakhir, yakni penutup. Di sini saya selaku moderator dan mewakili panitia yang lain pada acara Open House FK2H kali ini mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang sangat luar biasa yang telah bergabung. Semoga kita dapat bertemu pada agenda-agenda diskusi lainnya. Saya sebagai moderator mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Akhir kata, salam BBB, bersama berkarya berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditunggu ya join di FK2H-nya buat teman-teman semuanya. Nggak nyesel join ke FK2H, ya kan Kak Wanda? Iya. Ya, mungkin untuk setiap seluruh peserta dipersilakan Benar sekali, untuk Kak. Bisa ketemu Kak Harum juga sama teman-teman panitia yang lain. ya, di FK2H ini kita berproses bareng tentunya, nggak berproses sendiri-sendiri. Ya, untuk peserta diperkenankan untuk meninggalkan Zoom meeting. See you next time, guys. Jangan lupa ikutin event FK2H selanjutnya ya, karena kita masih akan. Terima kasih juga kepada Kak. See you. Terima kasih semuanya. Iya, Septiani Tri Amrawati. Sama-sama. Kami tunggu kami tunggu ya kamu di FK2H. Itu KKJ itu yang masih. Ya, boleh.
Itu masih ada. Pak, host.